Ya, dari ruang kerja pribadi Presiden Prabowo Subianto di kawasan Hambalang, Padepokan Garuda Yaksa, Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya membuka kesempatan untuk melakukan tanya jawab dalam program Presiden Prabowo Menjawab dengan 6 pemimpin redaksi media massa nasional, termasuk saya yang mewakili IDN Times. Kita pengen tahu ya, apa saja yang jawaban Presiden. Saya sudah menyiapkan 10 pertanyaan, meskipun belum tentu bisa ditanyakan semuanya, karena harus berbagi dengan teman-teman. Tetapi kami tidak mendapatkan syarat, seperti misalnya harus memasukkan pertanyaan terlebih dahulu. Semuanya bebas, Presiden tidak tahu apa yang akan saya tanyakan dan juga yang akan ditanyakan oleh teman-teman yang lain. Halo pemirsa di seluruh tanah air, senang sekali hari ini kami bisa menjumpai Anda dari kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat dalam acara Presiden Menjawab, wawancara dengan 7 jurnalis di Indonesia. Saya, Valerina Daniel, mewakili TVRI. Hari ini bersama 6 jurnalis media lainnya diberikan kesempatan untuk berdialog langsung bersama Presiden Prabowo Subianto tentang beragam topik terkait 150 masa pemerintahan, kemudian pencapaian Astacita, dan topik menarik lainnya yang hangat diperbincangkan masyarakat. Nah, sebelum dialog kita akan mulai, saya sapa terlebih dahulu Bapak Presiden Prabowo sudah bersama kita hari ini. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Senang sekali kita bisa masuk ke library Bapak ini ya, yang luar biasa sekali, banyak sekali buku-bukunya, lengkap sekali ya ini Pak pertama kali ya? Ya, ini dan pertama kali kita semua berkumpul semua di sini untuk berdialog langsung dengan Bapak. Iya, terima kasih sekali lagi Bapak kesempatan diberikan kepada kami semua pada hari ini. Nah, mungkin untuk mengawal dialog kita pada hari ini Bapak mungkin bisa diceritakan kepada kita semua apa saja pencapaian yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama 150 hari masa pemerintahannya sampai dengan hari ini. Terima kasih Mbak Valerina ya, dan semua rekan-rekan jurnalis senior yang saya hormati, Mas Vito, Mbak Uni, Pak Lalu, Pak Nana, ya, Pak Suta, ya, kemudian Mbak Retno. Ya. Terima kasih kedatangannya di sini, kehadiran, dan memang saya merasa perlu untuk saya berdialog langsung ya mengenai 150 hari ini. Sebentar lagi ini 100, kalau tidak salah sudah sampai 150 hari ya. 150 hari pemerintahan yang saya pimpin, sebenarnya boleh saya katakan ya dengan apa adanya bahwa saya mempunyai suatu katakanlah keberuntungan bahwa masa antara saya ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang pemilihan presiden dan saat saya dilantik cukup lama. Kalau nggak salah ya 6 bulan kalau nggak salah. Nah, 6 bulan itu saya manfaatkan benar-benar untuk persiapan. Saya kumpulin beberapa pakar, inti saya diskusi. Tentunya kita sudah punya program, kita punya strategi yang sudah kita umumkan, ya kan. Tapi kuncinya adalah bagaimana strategi yang kita sudah canangkan, yang sudah kita godok, bisa diimplementasi, bisa dieksekusi. Kan kuncinya itu. Gagasan yang terbaik, cita-cita yang terhebat, kuncinya adalah bagaimana eksekusi, bagaimana mewujudkan, bagaimana deliver. Karena itu 6 bulan itu saya manfaatkan. Bisa dikatakan saya waktu itu sudah nggak ada waktu istirahat juga. Memang tidak di cover oleh wartawan media, tapi kita kerja terus. Sehingga, dan saya di sini saya harus akui juga, saya sangat dibantu oleh
pendahulu saya, oleh Presiden Joko Widodo waktu itu. Beliau sangat membantu saya, sehingga sesudah saya dinyatakan presiden terpilih, bukan presiden yang belum dilantik, tapi sudah, saya diajak hampir semua pertemuan kabinet yang bukan bidang saya. Kan saya waktu itu Menteri Pertahanan, tapi saya sudah diikutkan masalah pertanian, masalah ekonomi, masalah keuangan. Jadi saya merasa saya benar-benar memiliki waktu persiapan yang cukup. Nah, waktu kita mulai, ya sudah, kita sudah mengerti apa yang harus dilaksanakan, execute. Jadi sebagaimana sudah diketahui dan sudah bertahun-tahun, saya merasa bahwa pembangunan Indonesia, ya, pembangunan ekonomi Indonesia itu kuncinya adalah landasan yang paling kokoh, yaitu swasembada pangan dan swasembada energi dan swasembada air. Dan ternyata memang PBB, ya, United Nations dan hampir semua perencana dan pemikir ekonomi seluruh dunia melihat masalah yang dihadapi oleh dunia di abad ke-21 dan di saat-saat sekarang justru adalah itu. Food, energy, water. Yang mereka sebut FAW, food, energy, water. Jadi saya berkeyakinan itu, dan disitulah tim saya mewujudkan. Berarti apa? Kita harus swasembada pangan. Bagaimana caranya swasembada pangan? Kita harus bikin efisien, semua ladang, semua kawasan sawah dan lahan-lahan pertanian yang ada, kita harus efisienkan, kita harus memudahkan para petani kita untuk berproduksi. Kita harus membuat petani kita makmur, karena perkembangan 30-40 tahun menunjukkan bahwa anak-anak petani banyak yang tidak mau jadi petani lagi, meninggalkan desa-desa karena merasa bahwa kehidupan petani kita itu identik dengan susah, dengan miskin. Jadi saya memperhatikan itu puluhan tahun, sejak saya masih muda, mayor, bahkan saya sudah melihat masalah Indonesia adalah masalah, kuncinya adalah antara lain, ya, masalah pertanian. Dan saya belajar sejarah, semua negara kuat dan semua negara besar dan semua negara sukses, pertaniannya kuat, pertaniannya sukses. Dari situlah saya sampailah, begitu saya dilantik, keyakinan saya itulah saya wujudkan, ya. Bagaimana pupuk sampai ke petani dengan tanpa terlalu banyak perizinan, terlalu banyak tanda tangan, dan jangan terlalu banyak middleman, broker, perantara. Ya. Bagaimana juga petani, harga penerimaan dia, income dia, penghasilan dia bisa naik. Jadi ini fenomena puluhan tahun di semua negara agraris, sering petani itu korban daripada sistem yang tidak membela mereka. Jadi kalau panen kan produksi banyak, pengusaha itu mau neken, mau beli dengan harga semurah-murahnya. Ini kan mematikan motivasi untuk produksi. Padahal petani itu adalah produsen pangan. Nah, inilah
perjuangan kita lama. Nah, alhamdulillah saya jadi presiden, ya saya laksanakan keyakinan saya. Saya berterima kasih, saya punya tim di bidang pertanian yang cukup bagus ya. Menteri Pertaniannya, Wakil Menteri Pertaniannya, beberapa timnya itu. Jadi alhamdulillah yang diperkirakan awal tahun 2025 ini krisis beras. Ya. Alhamdulillah kita berhasil mengatasi. Dan yang harus kita perhatikan, tetangga-tetangga kita krisis beras, kesulitan beras. Itu satu. Jadi apa yang kita capai dalam 150 hari sebenarnya sangat banyak. Saya sendiri juga kaget. Terus terang aja ya, dengan kecepatan, dengan hasil-hasil yang kita lakukan. Dan ini saya harus katakan ya bahwa ini adalah hasil kerja keras tim saya, kabinet yang saya bentuk. Jadi saya merasa ada semangat dari menteri-menteri yang saya pilih, ada semangat untuk berprestasi, semangat untuk berkarya, semangat untuk saling mengisi. Jadi saya merasakan itu, sehingga banyak sekali yang kita bisa capai. Pertama, khususnya menghadapi Lebaran ini dan Ramadan ini, bulan Ramadan ini, saya merasa sangat terkesan. Pertama, bahwa harga-harga sembako terkendali. Kan saya sering mengatakan saya sudah lama jadi orang Indonesia, ya kan? Jadi saya mengalami tahun 60-an, tahun 68 kita krisis pangan. Kebetulan ayahanda saya waktu itu Menteri Perdagangan, jadi ikut mengurus. Jadi saya besar di kondisi itu, dan selalu urusannya adalah harga beras, harga gula, minyak goreng, daging, telur, dan sebagainya. Jadi saya alhamdulillah pada saat saya presiden, Lebaran saya pertama, Ramadan saya pertama, harga-harga aman. Itu saya sangat merasa bahagia. Dan menjelang itu, mungkin hampir tiap 2 malam saya telepon Menteri Pertanian atau Wakil Menteri Pertanian. Mau jam 11 malam, jam 12 malam saya telepon. Bagaimana harga daging hari ini? Bagaimana harga gabah kering panen berapa? Di kabupaten ini kita pantau. Jadi saya sangat senang Menteri Pertanian itu dia punya pos komando ya. Dia pantau seluruh daerah. Laporannya masuk. Ada dashboard ya. Ada ya itu. Dan saya pernah datang pagi-pagi, saya sidak. Mereka lagi monitor semua kabupaten dan sebagainya. Demikian juga masalah makan bergizi. Itu juga saya, selain harga-harga terkendali, saya juga merasa bahagia bahwa program makan bergizi yang saya canangkan, yang banyak tidak dipercaya oleh sementara orang ya, bukan banyak orang, tapi ada sementara yang awal-awal waktu kita gagas mengatakan tidak perlu, tidak bisa, tidak akan berhasil dan sebagainya. Alhamdulillah Januari tanggal 6 kita roll out, kita gelar, berkembang terus, dan sampai hari ini sudah lebih 3 juta penerima manfaat, dan akan terus berjalan sampai Desember. Saya perkirakan mungkin Oktober, November kita sudah bisa hampir mencapai 100% sasaran. Jadi itu yang kita, dan juga saya juga merasa
bahagia ya, saya dapat laporan beberapa hari yang lalu dari Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Perekonomian ya, dalam sidang kabinet paripurna yang terakhir, bahwa kondisi fundamental ekonomi kita cukup baik. Kita punya inflasi salah satu terendah di dunia. Banyak orang bilang hutang kita banyak, memang hutang kita besar. Tapi hutang kita salah satu rasionya ya, perbandingan utang kita terhadap produksi nasional kita terhadap PDB. Produksi bruto kita, PDB kita, salah satu terendah. Kita di kisaran 39% dari PDB kita. Yang di bawah kita Vietnam, Switzerland, Arab Saudi, Turki, dan Rusia. Tapi coba lihat, banyak negara yang, Malaysia jauh di atas kita, 68%. Singapura 175%. Ya kan? Jadi ini yang harus kita sadari. Kita our economy is doing well. Ya kan? Kita dibandingkan dengan banyak negara lain, kita defisit kita juga salah satu yang rendah. Kalau kita lihat Malaysia, defisitnya di atas 5%. Brazil di atas 7%. Filipina di atas 6%. Ya kan? Kita masih di bawah 3%. Masih di bawah 3%. Jadi ini indikatornya menunjukkan bahwa ekonomi, our fundamental, landasan kita cukup baik. Tantangan banyak, hambatan banyak. Kita sudah tahu, semua kita sudah tahu. Tidak efisien, ya kan? Adanya kartel-kartel, birokrasi yang lambat, korupsi, kebocoran. Kita tahu. Tantangan kita besar, kemiskinan, tidak meratanya hasil pembangunan. Kita paham itu, makanya itu yang kita sedang mengoreksi. Saya kira sebagian besar itu kita juga salah satu yang saya sangat merasa sangat penting. Kita bulan, kalau tidak salah Februari ya, kita luncurkan Danantara. 24 Februari. 24 Februari. Kita luncurkan Danantara, ya, suatu dana investasi, bisa dikatakan sovereign wealth fund, bisa dikatakan investment fund, yang merupakan suatu konsolidasi dari aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Aset-asetnya kita konsolidasi dalam manajemen yang transparan dengan international standards, dan ternyata kekayaan kita cukup luar biasa. Kekayaan kita, aset under management kita itu 82 miliar dolar. Mengagetkan semua pihak. Mengagetkan juga kita sendiri sebetulnya. Kemudian overnight, katakanlah, walaupun kita agak terlambat ya, Norway tahun 1990, Abu Dhabi 1976 dia bikin. Kemudian Singapura cukup 1981. Temasek mungkin lebih, 1974 mungkin. Kita agak terakhir, tapi kita ya oke, kita sekarang sudah
sudah ada di situ, ya. Banyak yang meragukan kita, tapi banyak juga dari luar negeri yang memuji kita. Saya dihubungi banyak pimpinan pemerintahan dari luar negeri, nelpon dan sebagainya, mengatakan ini nanti salah satu tonggak keberhasilan saudara sebagai Presiden Republik Indonesia. Suatu saat sejarah mencatat bahwa saudara lah yang mewujudkan cita-cita ini. Cita-cita ini sudah lama. Saya kira sudah lama. Karena saya pun terinspirasi ini sekali lagi oleh almarhum ayahanda saya. Seorang waktu itu dia ekonom, dia profesor ekonomi, dia waktu itu menteri, penasihatnya Presiden Soeharto. Bolak-balik, ya kadang-kadang saya di meja makan, beliau cerita, ya kan. Beliau pulang dari ketemu presiden, berusaha yakinkan presiden untuk membentuk dana terpusat ini. Hanya waktu itu tidak disetujui, begitu. Jadi beliau ya cerita ke saya mendengarkan, rupanya sekian puluh tahun. Jadi saya yang bisa bisa wujudkan. Padahal ini cita-cita banyak. Saya tahu pemerintah Pak Joko Widodo pun punya niat seperti ini. Jadi saya sebetulnya tinggal meneruskan. Bahkan rencana undang-undang BUMN yang memungkinkan adanya Danantara ini sebenarnya sudah dimulai di pemerintahan Pak Joko Widodo. Jadi sekarang dianggap kok cepat sekali, ya kan? Undang-undang itu sebenarnya prosesnya udah berjalan. Proses sudah lama gitu, dan tinggal kita mungkin namanya baru ada dan sebagainya. Ya. Kira-kira itu. Sebenarnya kalau banyak sekali saya bikin suatu ringkasan kerja ini. Ini satu halaman itu adalah hasil-hasil kita. Untuk pertama kali dalam sejarah kita, umpamanya kita bikin cek kesehatan gratis untuk setiap warga negara. 1 kali setahun. Ini sangat penting. Karena apa? Daripada kita nunggu dia sakit, lebih baik kita tahu kita punya penderita TBC, tuberculosis, salah satu yang tertinggi di dunia. Dan para ahli mengatakan, begitu ketahuan sudah stadium lanjut. Padahal TBC mudah diobati. Mudah, di banyak negara sudah nggak ada TBC. Kita kenapa? Karena tidak mau ngecek, ya kan? Batuk-batuk dianggap mungkin masuk angin, ya kan? Flu. Habis itu batuk-batuk nggak selesai-selesai, alergi. Nggak mau periksa gitu loh. Nah, kita bikin cek kesehatan gratis, bukan apa-apa. Kalau lebih dini ketahuan, lebih gampang, lebih murah mengobatinya gitu loh. Jadi korban kita bisa sangat turun. Ya, ya banyak sekali lah. Biaya haji kita turunkan, gaji guru kita naikkan. Dan untuk pertama kali dalam sejarah kita sekarang punya data tunggal. Data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi sekarang kita bisa tahu persis orang miskin itu di mana, rumahnya di mana, anggota keluarga di mana, by name, by address kita sudah punya. Dan ini saya juga berharap nanti ini mungkin kita bisa verifikasi, bisa kita cek. Supaya bantuan-bantuan itu tepat sasaran gitu loh. Ya kan, jangan-jangan ada orang yang sudah nggak tergolong butuh, masih nerima, dan itu kita masih menemukan. Atau orang yang berhak tidak terima. Jadi banyak sekali. Saya sangat antusias. Saya sangat yakin kita berada di ambang transformasi yang besar. Ya, kita menghadapi masa yang penuh cobaan, apalagi dengan program tarif yang dicanangkan oleh
Presiden Trump dari Amerika Serikat yang menggoncangkan seluruh dunia. Ya. Puluhan negara terasa. Iya kan? Jadi begitu kira-kira. Banyak Mbak tantangan Paulina, tapi sebagai tetap pembukaan, optimis ya Pak ya. Hah? Kenapa? Banyak tantangan tapi optimis tetap ya Pak ya. Kalau Oke. saya optimis, tapi saya juga harus menyampaikan ke seluruh masyarakat bahwa kita harus tabah, kita harus kuat, banyak tantangan, ya kan. Negara kita punya resources sangat besar, sesungguhnya kita sangat kaya, tapi adalah fenomena alam manusia, fenomena alam dunia, bahwa yang kaya pasti selalu akan diganggu. Jadi ada filosofi dari Tiongkok kuno ya, kalau kaya harus kuat. Kalau tidak kuat, ya kekayaan akan dirampok. It's as simple as that. Ya. Kalau nggak salah bahasa Tiongkoknya Fu Jian. Fu Jian. Jadi kalau kaya harus kuat. Baik. Terima kasih Silakan. Bapak Ya, sudah saya bicara mengawali terlalu banyak ya. dialog ini. Gak apa-apa, kita jadi tahu. Karena Akhirnya memang masalahnya banyak. Mudah-mudahan nanti Fujian. ekstranya juga lumayan. Fujian. Oh ini dia ya, rich, strong, kaya, kuat. Oke, baik. Terima kasih Bapak sudah menggambarkan kepada kita semua tentang pencapaian dari 150 hari masa pemerintahan hingga saat ini. Banyak sekali yang diceritakan tadi, tapi kita akan gali tentunya lebih dalam lagi Pak dengan dialog kita pada hari ini. Dan seperti disampaikan di awal, pemirsa, hari ini akan hadir 7 jurnalis dari 7 media. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Alvito Dianova, pemimpin redaksi Detikom. Di sebelah kanan saya, kemudian di sebelahnya ada Uni Lubis, pemimpin redaksi IDN Times. Selanjutnya di sebelahnya ada yang selanjutnya adalah Mas Lalu Mara Satria Wangsa, pemimpin redaksi TV One. Kemudian ada Najwa Shihab, founder Narasi. Dan kemudian Suta Dharma Saputra, pemimpin redaksi harian Kompas, dan juga Retno Pinasti, pemimpin redaksi SCTV dan Indosiar, dan saya Valerina Daniel dari TVRI Nasional. Langsung saja saya akan persilakan untuk dialog ini. Pertanyaan pertama, siapa akan mengawali? Saya Mas Vito? kayaknya ya. Oke, silakan. Pak Presiden, terima kasih atas waktu dan kesempatannya sebelumnya. Karena masih Lebaran, mohon maaf lahir batin Pak. Kalau ada salah-salah mohon dimaafkan. Yang kedua, saya pribadi mengapresiasi apa yang Bapak lakukan karena ini rasanya yang pertama kali yang dilakukan oleh Presiden Indonesia. Banyak presiden yang kita minta waktu aja susah gitu ya. Sekarang Bapak mengumpulkan kami dan surprisingly tidak ada daftar pertanyaan yang harus kami ajukan ke Bapak. Gitu. Jadi kita bisa nanya apa aja nih. Gitu Silakan. Ya. Baik. Silakan. Terima kasih Pak. Kalau misalnya kita mau kembali ke visi dan misi Bapak, itu semuanya kembali ke fundamental Pak. Semuanya kembali ke basic. Kita tumbuh sebagai anak yang kemudian diajari bahwa negara kita adalah negara agraris dan seterusnya. Itulah cukup lama hilang di era reformasi. Kita mungkin terlalu sibuk mengurusi demokrasi. Setelah itu juga mengurusi infrastruktur gitu ya. Lupa mengingat bahwa ada perut yang harus diisi, jumlahnya bertambah terus. Bapak melakukan itu selain swasembada, Bapak juga melakukan intercept buat mereka-mereka yang gizinya tidak baik dengan makan bergizi gratis. Walaupun tentu saja ada banyak pro dan kontra di publik begitu ya, tapi ini merupakan salah satu pembeda dibandingkan pendahulu-pendahulu Bapak. Bapak juga kemudian meneguhkan kembali efisiensi merupakan bagian dari integritas begitu ya. Karena pemotongan itu waktu kita bertemu pertama kali Bapak mengatakan bahwa ada kebocoran yang sudah pasti setiap tahun dan karena itu paling tidak karena kita butuh uangnya kita melakukan efisiensi dan seterusnya. Itu semua menurut saya kembali ke basic, fundamental gitu. Pertanyaan saya kenapa nggak lebih memilih yang sifatnya
monumen begitu Pak, yang kemudian bisa diklaim sebagai ini hasil kerja Bapak, ada fisiknya. Karena ini kan Bangunan gitu. bicaranya soal yang ada di belakang semua gitu. Kalau bicara bikin jalan Papua gitu, sehingga semua kabupaten Papua misalnya tersambung, itu kan monumennya Prabowo di sana. Kenapa itu yang tidak Bapak lakukan? Boleh saya jawab ya? Ya. Jadi begini, suatu pembangunan suatu bangsa tentunya bertahap dan memiliki dimensi yang banyak. Kalau Anda benar, saya merasa bahwa harus fundamental, jadi harus dasar dulu. Back to basic. Ya, dasar, basic kan artinya dasar. Ya. Ya. Sama dengan kita bangun suatu gedung, landasannya, fondasinya harus kuat. Jadi saya merasakan dari kecil bahwa masalah pangan itu sangat fundamental. Kalau kita lihat pemerintah itu jatuh dan bangun, kuncinya itu adalah masalah pangan. Bisa nggak menjamin pangan untuk rakyatnya? Saya kira demikian sebetulnya. Dan setelah saya berkembang, ya saya jadi dewasa, saya mengalami, saya baca dan saya alami, ternyata bahwa ideologi apapun yang kita hanut, agama apapun yang kita hanut, saya kira setiap warga, setiap anggota suatu masyarakat yang diberi peran sebagai pemimpin, ya, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun ideologinya, yang pertama adalah kebaikan, keselamatan daripada rakyatnya. Itu harus fokus utama menurut saya. Itu keyakinan saya. Percuma kita pinter, kita pandai berpidato, pandai bikin buku, masalah ideologi, masalah macam-macam, tapi kita hilang fokus. Jadi itu keyakinan saya. Karena itu ya saya berpikir monumen yang terhebat dalam suatu pemerintahan adalah kalau dia bisa meninggalkan suatu sistem fundamental yang menjamin pangan, menjamin energi, menjamin air, dan di ujungnya lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan suatu masyarakat, suatu negara yang berfungsi dengan berhasil. Itu monumen yang terbaik menurut saya. Yeah. Menurut saya. Tapi jangan salah, infrastruktur penting. Jadi saya terus saja, saya merasa beruntung, I'm lucky, dalam arti saya jadi presiden. Berapa hal-hal yang berat telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu saya gitu loh. Ya, saya bukan di sini sok minta bahwa saya menyenangin orang, tidak. Saya merasa Bung Karno punya jasa mempersatukan ratusan suku. Bagaimana? Jangan kita lihat sekarang. Kita lihat tahun 40, 50, 60, ya kan? Apakah Bung Karno punya kesalahan? Ya pasti ada kelemahan. Pak Harto, dia punya jasa. Bagaimanapun kita swasembada pangan pertama, dia membangun Bimas, Inmas, membangun Bulog, membangun macam-macam lah kredit usaha rakyat yang microfinancing. Yang pertama Pak Harto itu, BRI. Yunus dari Bangladesh dapat Nobel Prize. Yunus belajar ke Indonesia. Ya kan, kalau tidak salah dulu kreditnya namanya Canda Kulak.
Canda kulak, ya kan? Benar. Udah lama banget. Lama banget nggak denger. Udah lama banget nggak denger. Ya kan canda kulak itu Pak Harto canangkan. Koperasi dan sebagainya. Habibie meletakkan dasar Demokrasi. iptek, ya kan? Gus Dur gimana pun bisa mengkumandangkan toleransi, pemimpin agama Islam. Tapi yang berani membela kaum minoritas sampai dengan dia taruh anggotanya menjaga gereja, vihara, pura. Ini kan memberi contoh yang luar biasa menurut saya sih. Iya kan? Dulu saling curiga kan begitu kan. Dan ingat beliau dimaki-maki dulu karena beliau ke Israel. Dimaki-maki ternyata sebetulnya beliau jauh di depan kita semua. Beliau tuh mau membuka dialog dengan siapapun, ya. Ibu Megawati harus kita akui penyelesaian kasus-kasus apa itu BPPN, ribuan perusahaan yang kolaps, kan beliau yang apapun ya, mungkin beliau punya penasihat-penasihat yang hebat, tapi itu kan keputusan beliau. Ini harus diakui. Pak SBY juga memimpin negara dalam krisis 2008, krisis ekonomi luar biasa, ya kan, kemudian tsunami, kemudian menyelesaikan GAM, dan Pak Jokowi saya katakan ya saya sekarang ya tinggal landasan yang sudah bagus ya saya tinggal pakai. Interkonektivitas dengan infrastruktur yang sudah dibangun sekarang mudah. Sekarang coba jujur aja dari Jogja ke Jakarta lewat darat, ya kan, bandingkan sama sekian puluh tahun yang lalu. Sekarang kita lihat mudik kenapa lancar, jalan tol banyak, ya kan, alhamdulillah. Mudik tahun ini pun saya juga merasa bahagia, saya dapat laporan kecelakaan mudik tahun ini berkurang 30% daripada tahun yang lalu. Nah, ini juga karena kerja keras banyak orang ya. Jadi saudara-saudara, banyak orang libur, THR, menteri-menteri saya nggak libur itu. Mereka sampai malam monitor ada kemacetan di mana, ada jembatan yang ya itulah, tapi itulah namanya kebanggaan ya kalau kita bisa bermanfaat, bekerja untuk rakyat kita, itu kehormatan. Jadi ada kebahagiaan. Saya izin follow up ya. Apa yang Bapak sampaikan itu cukup clear rasanya. Sama seperti beberapa waktu lalu ketika Bapak mengumpulkan beberapa pemimpin redaksi dan bercerita masalah-masalah isu-isu sensitif yang ada di perbincangan publik gitu. Nah, ini rasanya kurang tersampaikan ke publik gitu ya. Padahal Bapak cukup banyak punya organ yang berurusan dengan komunikasi. Kita ini tumbuh mengikuti jejaknya Pak Prabowo dalam politik. Rasanya kita semua ini, mulai dari Bapak ikut konvensi Golkar, kemudian mendirikan Gerindra, kemudian maju Megapro, maju dan seterusnya sampai akhirnya Bapak terpilih. Perubahan komunikasi seorang Prabowo Subianto sangat jelas gitu. Sayangnya ketika Bapak menjabat, tim Bapak itu tidak cakap melaksanakan kerja komunikasi, sehingga muncullah, walaupun sebenarnya ada sedikit apresiasi yang harus dicatat juga, Bapak tidak menggunakan terlalu banyak buzzer gitu ya, sehingga kata buzzer pun saya juga apa sih itu buzzer? Pendengung Pak. Pendengung orang ya di sosial media Bisa, Pak. di sosial media. Jadi biasanya kalau misalnya mau menghentikan media arus utama untuk mengkritisi, menggunakan buzzer dulu. Tapi kan ada juga robot ya. Iya, Pak. Iya, bisa. Justru bisa pakai robot. Buzzer tuh ada robot, ada manusia. gitu. Intinya sih
Itu salah satu apresiasi. Mungkin Tapi saya harus pakai buzzer mulai sekarang. Enggak. Tapi harus ya ini jadi catatan kita bagaimana komunikasi itu buruk dihadirkan, terutama di akhir-akhir ketika media dikirimi bentuk teror ya, dan dijawab oleh salah satu orang yang seharusnya merepresentasi langsung Bapak gitu ya. Ketua kantor komunikasi presiden itu kan representasi langsung Pak Prabowo. Apa yang disampaikannya itu harusnya menjadi supposed to be persepsi dari seorang presiden. Ya, saya nggak yakin Pak Presiden bilang ya udah kalau misalnya dapat kepala babi dimasak aja gitu. Ini sesuatu yang serius buat kita. Kita sudah berjalan cukup panjang kebebasan demokrasi kita, kebebasan pers kita, dan saya sempat men-challenge Bapak di suatu waktu, apakah kemudian Bapak akan menggunakan gaya-gaya lama gitu ya? Ya nggak mungkin lagi Bapak bilang, karena sekarang ada sosial media dan media sudah berkembang, semua orang punya hak dan menjadi produsen pesan. Nah ini apa yang akan Bapak lakukan terhadap ini? perbaikan Bapak komunikasi. juga sebelumnya juga sudah mengatakan komunikasi kita jelek dalam satu acara terbuka. Saya ingin jawab ya. Benar sekali. Saya akui bahwa 150 hari saya sendiri menurut pendapat saya yang bertanggung jawab, saya yang salah sebetulnya. Kenapa? Karena begitu kita dapat mandat, fokus saya, antusiasme saya, semangat saya adalah bagaimana bisa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya deliver. Orang lapar nggak bisa nunggu. Anak-anak yang lapar nggak bisa nunggu. Jadi fokus kita kerja. Mungkin ada yang ngejek ya, tapi saya paham etos. Saya bukan selalu membela Pak Jokowi. Banyak orang yang jelek-jelekin, saya nggak tahu ya. Pasti ada orang baik, ada orang yang tidak baik, ada kekurangan. Tapi etos waktu itu ya, kita ingin kerja, kita ingin buktikan, kita ingin selesaikan. Ada El Nino, ada La Nina, kekeringan, waspada. Nanti gimana? Air, cari air, bikin tim, cari ahli. That was our focus on the first days. Gimana menghemat? APBN, Menteri Keuangan, bagaimana? Pelajari lagi. Itu akhirnya tim saya semua juga kurang. Karena kita waktu itu yakin kalau kita bisa deliver dengan baik, dengan cepat, kendalikan harga, turun ini, rakyat merasakan, mereka akan percaya sama kita. Nah, ternyata itu, makanya saya anggap ini mungkin salah saya tidak terlalu ya, kalau Anda perhatikan kemana-mana saya pergi, saya nggak ada wartawan yang embed sama saya dan sebagainya. Karena pendekatan saya waktu itu adalah kerja dan evidence. Kalau saya bisa bikin ini, pasti orang menilai dengan objektif. Ternyata tidak seperti itu. Ya, politik adalah persepsi dan ya kadang-kadang kekuatan-kekuatan tertentu, apapun yang kita buat pasti di narasi tidak baik. Karena itu saya mau perbaiki itu. Masalah apa itu? Komunikasi. Salah ucap ya, tim saya kan orang-orang baru dalam pemerintahan, banyak orang baru dalam pemerintahan. Sebagian menteri-menteri yang senior ada yang dari kabinet lama ya, tapi banyak yang baru ya. Jadi mungkin kurang waspada, kurang hati-hati dalam mengucap ya. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan ya. Saya belum ketemu sih sebetulnya setelah saya juga kaget ya, masalah kepala babi dan apa ya, itu tikus kirim itu juga saya kira gaya-gaya apa ya, taktik teknik gitu-gitu ya,
bagi saya juga saya nggak terlalu percaya bahwa yang lakukan itu punya sifat-sifat nggak, saya ulangi, saya kira yang lakukan itu ingin mengadu domba, ingin menciptakan suasana yang tidak baik. Menurut saya itu, ya. Tapi benar itu ucapan yang menurut saya teledor, itu ya keliru itu. Ya, saya kira beliau menyesal. Ya. Tapi ini alasan yang saya bisa kasih adalah mungkin ya karena baru dalam posisi pemerintahan yang selalu disorot. Jadi kadang-kadang orang yang dari dunia perencana atau dunia survei atau dunia akademis muncul di panggung publik kurang cepat menyesuaikan, menurut saya. Terima kasih. Saya itu jawaban saya kepada itu. Tapi bahwa komunikasi kurang baik itu sebetulnya saya anggap itu saya yang bersalah, karena fokus kita deliver, kerja, rakyat nunggu apa keputusan. Pak, ini hutang para petani nelayan, hutang lama, dia nggak bisa pinjam lagi. Selesaikan, hapus hutang itu. Pak, begini, jadi banyak masalah yang akhirnya harus saya selesaikan. Ya kan? Tapi ya kita keluarkan keputusan cepat, kita keluarkan sehingga on the whole saya lihat saya cukup bangga dengan apa yang kita capai dalam 150 hari. Dan saya lihat dan saya yakini dalam 5, 6, 8 bulan ke depan kita akan membuat langkah-langkah fundamental, terobosan yang akan memperkokoh ekonomi Indonesia di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, ya. Perang, persaingan, hegemoni yang sangat berbahaya, yang bisa memicu perang dunia ketiga. Ini tidak main-main, benar-benar. Saya pelajari tiap malam, saya lihat, this is very dangerous time. Very dangerous time. Amerika siap mau nyerang Iran, Rusia mengatakan jangan nyerang Iran. Kalau nyerang Iran berhadapan dengan saya, Rusia. What does it mean? Masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Dan kita sudah non-blok, kita sudah benar. Tapi kalau terjadi perang nuklir, kita non-blok aja kita akan kena. Mungkin yang negara-negara punya nuklir, ya, dia matinya lebih cepat. Kita mungkin mati juga, tapi lama kita matinya, ya kan? Benar nggak? Betul. Jadi it's dangerous time. We are living, kita hidup dalam, nah kita harus hati-hati. Dan untuk itulah saya selalu mengajak, mari kita rukun, mari kita mengatasi persoalan bersama, gitu. Ya. Baik. Ya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya ada Ya. Ibu Lilis. Terima kasih Presiden. Ini awal yang baik untuk transparansi komunikasi publik dari pemerintah. Mudah-mudahan bisa dilakukan secara reguler. Terima kasih juga Kopi Hambalangnya. Ya ini karena tadi kesadaran bahwa saya ini alpa, saya ini ya kan 5 bulan ini saya ini kurang komunikatif. Ya. Baru saya sekarang, oh iya ya. Ya. Tolong saya mau bicara dialog langsung, silakan. Ya. Biarlah mereka tanya apa saja. Ya. Ya kan? Nah, jadi seperti tadi Pak Presiden katakan, dalam waktu 150 hari
banyak sekali grande, program besar, grande yang di roll out hampir bersamaan. Dan ini juga menimbulkan kekagetan mungkin, karena wah dalam waktu 130 hari, seperti di buku, ada Danantara, ada MBG, ada segala macam. Sudah ada harga pupuk, kemudian pertanian, oke. Tapi 130 hari Presiden Prabowo juga diwarnai oleh demonstrasi. 22 Agustus, peringatan darurat, mahasiswa dan civil society mendemo karena parlemen pada saat itu melakukan upaya-upaya untuk menggagalkan, merevisi putusan MK yang berkaitan dengan undang-undang pilkada. Sikap dari aparat masih abusif. Termasuk juga demo berkaitan dengan pembahasan rancangan undang-undang TNI. Jadi pertanyaan saya, Pak, satu, bagaimana Presiden melihat demo mahasiswa dan civil society dan penanganan oleh aparat yang masih abusive, jelas-jelas bahkan petugas medis aja kena kasus kekerasan, ambulans dibelokkan ke Polres, ya, terutama yang belum lama ini ya, yang RUU TNI. Kedua, apa sih urgensinya RUU TNI harus dibahas begitu cepat? Ini kan masuk proleg nasional 2025 18 Februari. 20 Maret itu sudah sidang paripurna. Jadi apa sebetulnya urgensi bahwa undang-undang TNI harus segera direvisi? Dan sampai hari ini, Pak, in the spirit of accountability dan transparansi, sampai hari ini tidak ada yang bisa mengakses draft RUU TNI yang sudah disahkan di paripurna. Kan nanti 30 hari Presiden mesti tanda tangan ya, apakah akan ditanda tangan. Karena khawatirnya adalah yang disahkan, yang disetujui di paripurna, yang selama ini digembar-gemborkan pasal 7, pasal 47 ya, sama 53 kalau saya nggak salah ya. Rakyat juga khawatir jangan-jangan nanti yang ditandatangan sama Presiden berbeda. Seperti waktu kasus Undang-Undang Cipta Kerja. Apa yang disahkan di paripurna ketika jadi undang-undang itu ada pasal yang berbeda. Nah, jadi gimana Presiden melihat bahwa 150 hari ini juga diwarnai demo yang cukup besar. Bahkan demo yang terakhir ada di 58 kota, Pak. Kota-kota kecil yang biasanya nggak ada demo, itu ada demo. Kedua, apa urgensi mempercepat? Kenapa tidak rancangan undang-undang perampasan aset misalnya? Karena Presiden sangat concern terhadap korupsi. Di buku Bapak Gagasan Prabowo halaman 195-196, Bapak mengatakan bahwa setiap negara yang tidak mampu mengatasi korupsi di pemerintahannya, negara itu akan bubar. Nah, ini kan ada yang urgent sebetulnya, dan Bapak selalu di pidato mengatakan itu. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan, Pak. Baik, ya, masalah demo adalah biasa. Dalam negara sebesar kita, kan kita sudah sepakat berdemokrasi. Orang berdemo itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Hak berkumpul, hak berserikat, dan sebagainya. Jadi, itu menurut saya biasa. Kalau ada abusive, ya kita harus investigasi dan kita harus proses secara hukum kalau abusive. Tapi Mbak Uni harus tahu. Coba perhatikan secara objektif ya, dan jujur ya. Apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Harus objektif dong. Iya kan? Pertama, ada demo melawan efisiensi. Demo katanya dana pendidikan akan dikurangi. Demo, jadi harus objektif. Kita bukan anak kecil, Mbak Uni, ya kan? Kita hormati hak untuk berdemo,
asal demonya damai, tidak mau menyulut kerusuhan. Nah, kalau bakar-bakar ban itu bukan damai. Dan kenapa abusif? Kita punya pengalaman. Saya mantan petugas keamanan juga. Kadang-kadang petugas dilempar plastik kencing. Kadang-kadang petugas dilempar plastik isinya kotoran manusia. Ya. Jadi selalu dalam pengelolaan suatu negara kita waspada. Apakah ada kelompok-kelompok atau kekuatan-kekuatan asing yang ingin adu domba? Ini berlaku lazim. Data-data keluar sekarang. Pemerintah Trump membubarkan USAID. Dan di situ ketemu bukti-bukti bahwa USAID membiayai banyak LSM di mana-mana. Bahkan ini kan keluar semua. It's public knowledge, Mbak Uni. Ya. Jadi saya mengajak kita berpikir dengan jernih, ya kan? Demo itu hak, tapi juga kalau demo dibuat untuk menimbulkan kekacauan dan kerusuhan, ini menurut saya adalah melawan kepentingan nasional dan melawan kepentingan rakyat. Demo kenapa? Bisa di London, di Amerika, di mana demo nggak usah merusak pagar, nggak usah merusak stasiun bis, terminal bis. Ini kan uang rakyat. Boleh demo di kampus, tapi jangan merusak fakultas. Ini uang rakyat. Ya, jadi dan Mbak Uni perhatikan nggak? Petugas-petugas polisi kita sekarang tidak bersenjata. Ya, jadi masalah abusif oke. Catat. Tapi dalam Mbak Uni sendiri mengatakan berapa ratus demonstrasi, berapa kasus abusif. Ya, jadi saya paham dan saya tahu setiap institusi ada yang tidak beres. Ya, organisasi yang besar, ya kan, pasti ada yang namanya manusia, namanya kadang-kadang anak muda, emosi panas dan sebagainya. Tapi nggak ada niat dari pemerintah untuk menekan, nggak ada. Untuk apa? Kita mau kerja untuk rakyat. Begitu ya, Mbak Uni? Tentang soal kenapa kok RUU TNI ini begitu dipercepat? RUU TNI dipercepat karena kita mengalami suatu fenomena dalam beberapa tahun itu. Ya, Panglima TNI 1 tahun ganti, Kasat 1 tahun ganti, karena usianya habis. Waktu dia untuk kariernya, begitu mau dipakai, usia habis. Di mana kita bisa punya suatu organisasi yang pemimpinnya ganti tiap tahun. Nah, di situ saya sebetulnya mengatakan, saya bilang, ini kalau tidak ini berapa jenderal kita harus kita ganti sekarang. Jadi saya mohon kalau bisa, inti daripada RUU TNI ini sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi. Gak ada niat TNI mau difungsi lagi, come on, ya kan? Nonsense itu saya katakan, tidak ada niat TNI ya keluar dari politik. Coba buka sejarah, di mana TNI keluar dari politik dalam sekian puluh tahun, berapa? Ya, waktu kejadian disfungsi ABRI itu, ya memang Bung Karno yang ajak ABRI masuk karena kondisi Indonesia diserang, diganggu, PRI Permesta, DITI, RMS. Akhirnya Presiden waktu itu Bung Karno mengatakan darurat perang. Kita jangan lihat kondisi sekarang, kita lihat kondisi tahun 50-an gitu. Iya kan?
Saya masih ingat, saya masih anak kecil dari Jakarta mau ke Puncak lewat Bogor, dihentikan di tengah jalan. Jalan ke Puncak itu DI rambut gondrong di pinggir jalan, dihentikan. Ya mereka minta makan, minta ini. Jadi kondisi zaman berbeda-beda. Ya. Jadi menurut saya undang-undang TNI itu is a non-issue. Tidak ada niat. Semua pejabat tentara yang akan masuk jabatan-jabatan sipil pensiun dini. Hanya ada beberapa lembaga yang memang diizinkan. 14 itu. Intelligence, bencana alam, Basarnas, dari dulu kan ini hanya mengformalkan. Kemudian apa ya katanya kejaksaan, kenapa? Ya kejaksaan ada jaksa pidana militer. Kemudian hakim agung, ada hakim agung ya kan? Kamar militer, dan kalau dilihat semua tuh ada reasoningnya. Jadi menurut saya is non issue, itu rakyat juga tahu kok bahwa. Tapi transparansi proses pembahasannya juga akan dipersoalkan. Itu yang memicu demo sebetulnya, Pak. Selain konten ya, selain konten yang dikhawatirkan bahwa ini kita mengarah ke militarisme negara, militarisme ada kotor-kotor lagi kayak zaman Orde Baru. Ya sudahlah, nggak ada itu. Ya. Okay. Nggak ada militarisme apa, ya kan? Militarisme apa? Kenapa orang nggak ribut kalau Thailand itu kudeta berkali-kali kok? Kenapa nggak? Anda ngerti, nggak ada itu. Militarisme apa? Jadi, saudara, kalau Anda tanya secara objektif ya, bikin survei, tanya rakyat, lembaga mana yang paling dipercaya oleh rakyat? Jangan elit intelektual di Jakarta yang punya akses, yang ya kan, yang banyak punya pandangan-pandangan tertentu gitu ya. Menurut saya bias gitu loh. Selalu memandang dengan sakwa sangka, dengan curiga gitu. Memang TNI sih Pak, selama ini survei-survei mengatakan TNI. Cuman ada alasannya kenapa TNI itu nomor 1. Karena sejak reformasi TNI itu kembali ke barak. Itu dan kemudian lahir dari rahim rakyat. Jadi image itu yang membuat TNI itu selalu nomor 1 di survei. Nah dikhawatirkan kalau misalnya saya makin tanya, banyak. Mbak Uni, yang bawa kembali ke barak siapa? Saya mau tanya. Reformasi. Yang bawa kembali TNI ke barak itu siapa? Pemimpin TNI sendiri. Ya. 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 Oke. Kita sadar waktu itu. Pak Wiranto, Pak Yudhoyono, ya kan? Agus Wiradikusuma, termasuk saya yang dorong. Saya pertama di dalam TNI yang mengatakan civilian supremacy. Saya tunduk dan saya buktikan bahwa saya tunduk kepada pemimpin sipil. Saya diberhentikan oleh Pak Habibie, siap. Pada saya pegang pasukan terbanyak. Jadi jangan salah. Jangan selalu pakai narasi yang selalu, ya kan? Menurut saya kita objektif, rakyat itu masih percaya sama TNI. Ya, baik. Karena apa? Tidak hanya itu. Kalau ada bencana alam, siapa yang pertama kali? TNI. Kalau ada ribuan orang mayat waktu di Aceh, siapa yang angkat? Jadi kita harus objektif yang benar. Siapa yang jaga Republik ini? Malam Natal, tahun baru, ya kan? Lebaran, mudik, TNI, Polri, banyak ada kekurangan, ada unsur-unsur yang ya semua lembaga kita ada hal-hal yang tidak baik. Ini tanggung jawab kita bersama. Mari kita perbaiki. Saya tegas terus di TNI, di Polri, bersihkan diri kalian. Baik. Sebelum nanti saya ambil tindakan atas nama sebagai mandataris rakyat. Ya. Baik, terima kasih Bapak, terima kasih. Pak Uni selanjutnya. Terima kasih Lalu? Bapak Presiden Prabowo. Yang pertama sebagai anak petani, saya menyampaikan terima kasih. Pupuk sekarang langsung ke Gapoktan, Pak.
dan Bulog di daerah saya di Lombok juga melakukan pembelian dengan harga sesuai 6.500 Pak, gabah kering panen. Tapi bukan itu yang saya ingin tanyakan Pak Presiden. Pertama, seperti kita tahu di akhir-akhir ini, seperti Mbak Uni juga bilang tadi, bahwa kita dapat hadiah lebaran dari Presiden Trump. Dan tentu pada saat tanggal 8 nanti, pada saat kita masuk, pasar dibuka, akan terjadi guncangan. Dan seperti kita ketahui bahwa instrumen pasar modal itu pasar modal itu sebagai salah satu instrumen untuk mencapai tujuan target Bapak 8%. Langkah-langkah pasar saham, pasar modal dan pasar uang ini itu kan merupakan instrumen juga Pak untuk bisa mendorong. Ya, saya punya pendapat itu. Langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan dan buat pasar pada saat terbuka nanti relatif tenang? Saya kira itu Pak. Terima kasih. Saya mau jawab pertanyaan Anda, saya pisahkan. Ya. Antara program Presiden Trump ya yang pasang tarif Ya. hampir ke seluruh dunia, ya kan? Dan masalah pasar modal. Ya, kalau saya punya pandangan tertentu. Pertama saya bicara pasar modal dulu. Pasar modal itu adalah pasar, ya, pasar saham. Pasar saham itu dipengaruhi oleh mekanisme pasar. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, ya kan? Ada siklus, dan itu berjalan. Orang yang masuk pasar saham, dia tuh cari untung secepat-cepatnya, ya. Ini kalau kita bedakan dengan direct investment. Bedanya adalah ini cari untung cepat. Kalau ini dia punya rencana. Saya bikin pabrik. Bahan bakunya ini. Bahan baku boksit lah, nikel lah, bahan baku batu bara lah. Ini bahan baku, ini pabrik, ini distribusi, marketing, ini untung saya. 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun. Ya. Jadi kita bedakan. Nah, kalau saya lihat fundamental kita kuat. Ya. Apa yang terjadi di pasar saham, kita punya kekuatan dan kita akan investasi. Ya. Orang selalu bicara kalau pasar saham jatuh. Kalau pasar saham naik, orang diam. Iya kan? Waktu sempat berapa hari yang lalu kan turun. Wow. Ya, ekonomi Indonesia kacau, gelap, Prabowo gagal, bla bla bla. Begitu berapa hari naik lagi, diam, nggak ada yang komentar. Sekarang pasar saham di Amerika Merah. turun. Jauh sekali. Tapi pandangannya Trump adalah oh enggak, ini iya tapi pada saatnya akan naik lagi, gitu. Karena dia melakukan hal-hal yang dia anggap memperkuat ekonomi Amerika. Ya, ini jawaban saya soal pasar modal. Jadi makanya saya tuh nggak terlalu takut sama pasar modal. Ya, karena Indonesia punya kekuatan itu. Yang kita sadar ya, kita jangan punya rasa rendah diri. Kita kayaknya diprogram, bangsa kita, elit kita juga, bahwa kita ini lemah, kita kalah, kita ini dijajah, kita ini hebat gitu. Loh, kita hutang besar, hutang kita dibandingkan dengan banyak negara, hutang kita salah satu yang secara perbandingan itu terkecil di dunia. Hanya 4-5 negara lebih kecil dari kita. Iya kan? Inflasi kita terendah di dunia. Orang-orang ingin belajar bagaimana Indonesia mengendalikan inflasi. Anda lihat inflasi Turki 44%. Dia udah hebat ini, dia turun dari 85%. Argentina 117%, dia udah turun. Nggak tahu 300% dia. Jadi kita ini harus jangan terlalu
terlalu takut bahwa dunia ini tidak baik-baik saja. Kita penuh dengan kesulitan. Kita penuh dengan, terus terang aja kita koreksi diri ya sebagai bangsa, selama 30 tahun ini kita banyak melakukan blunder. Kita akui saja. Jangan salah siapa presiden. Masa satu presiden bertanggung jawab atas semua? Ini banyak blunder. Dan ini juga salah. Saya juga, hey, para teknokrat, hey, para profesor, hey, para guru besar, kenapa kau tidak koreksi? Kenapa kau tidak ingatkan pada saat dilakukan penyimpangan, saat dilakukan blunder, ya kan? Yang macam-macam lah kita bisa uraikan. Ya, jadi itu satu. Nah, kedua masalah Trump. Ya, masalah Trump ini kita harus lihat nanti. Mungkin kita akan mengalami dampak yang berat, mungkin. Terutama yang bisa kena adalah industri tekstil, sepatu, garment, dan furniture. Ya, ini berat karena ini padat karya. Tapi kita akan cari jalan keluar. Kita harus berani mencari pasar baru. Kita ini terlalu manja juga sih. Ya, kita tuh selama ini tertarik oleh ekonomi Amerika, benar, karena ini kan sistem ekonomi yang Amerika ajarkan kepada kita, kan? Iya kan? Free market, benar nggak? Globalization, iya kan? There are no borders. Mereka ajarkan kepada kita. Kita murid yang setia. Ya kan? We follow what they teach us. All the time. The 60s, the 70s, the 80s, the 90s, 98, 99 kita ikut IMF. Paling setia, paling loyal. Sekarang kita harus bangun, kita harus dewasa. Dan tidak hanya kita, Eropa, negara ASEAN, semua, Australia, semua. Kalau begitu, sekarang situasi berubah. Dan memang benar situasi berubah. Dan itu yang saya sudah ingatkan bertahun-tahun, saya ingatkan. Tolong buka rekam digital saya, rekam jejak saya. Saya udah ingatkan. Saudara-saudara sekalian, Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Tapi orang bilang, retorika. Tidak, saya dari dulu. Saya dari dulu memperjuangkan, saya sudah sadar, saya sudah mengerti bahwa suatu saat nobody is going to help us. Tidak ada yang akan bantu kita kecuali diri kita sendiri. Dan ini realita. Tidak ada yang bantu India, tidak akan ada yang bantu Vietnam, tidak akan. Setiap negara harus mengurus dirinya sendiri. Tapi, banyak orang mengatakan juga bahwa Amerika memaksa semua negara untuk cari pilihan lain. Nanti Kanada sudah mengatakan, Ya. Anda baca, Anda dengar pidatonya Perdana Menteri Kanada? Kalau Amerika tidak memimpin, Kanada akan memimpin. Bayangkan, Kanada nanti sama Eropa Barat, ya kan? Saya akan berangkat juga ke Eropa awal Mei. Saya akan ketemu Perdana Menteri Anwar nanti sore. Kita koordinasi. Kemarin Menteri Menko Perekonomian Pak Airlangga dari Kuala Lumpur koordinasi. Nanti menteri-menteri ASEAN juga akan koordinasi. Dan kita terus hubungan negosiasi. Saya akan kirim Pak Airlangga ke Washington. Kita sudah punya kontak dengan tokoh-tokoh di Washington. Kita akan diskusi.
Negosiasi. Hah? Untuk negosiasi. Ya, kita akan negosiasi. Kita bilang, loh, tapi satu hal yang saya ingin sampaikan. Amerika sebenarnya punya hak. Ya, Karena dia ingin membela kepentingan nasional. kepentingan nasional dia. First. Ya kan? Bayangkan negara-negara lain punya surplus $300 miliar, $200 miliar, $100 miliar, ya kan? Benar nggak? Ya, dibenarkan oleh WTO juga. Iya kan? Kita ini termasuk surplus yang Kecil. tidak terlalu besar, $18 miliar. 17,3. Ya, tapi maksud saya juga ya, pengusaha-pengusaha kita juga harus istilahnya punya long term planning, ya, dan tidak tergantung kepada satu pasar yang enak. Iya kan? Iya kan? Iya, ya. Kita harus berani. Kenapa kita tidak ke Afrika? Diversifikasi Afrika itu the new emerging market of the world. Afrika loh. Jumlah penduduknya besar, resourcesnya banyak, ya kan? Kebutuhannya banyak. Ada pengusaha-pengusaha kita yang berani ke Afrika, ya kan? Benar nggak? Salim Group, dia di mana-mana di Afrika itu. Mereka sekarang hobinya makan Indomie. Dan mereka kira Indomie itu makanan mereka itu. Kayak spaghetti, jatuhnya mengganti spaghetti. Ada di Nigeria, di Ethiopia, Turki, Tanzania. di Mesir. Jadi kita we have to look for new market, benar nggak? Yang kita concern hanya memang apa itu garment, sepatu, ya kan? Itu yang dua concern. Tapi, nah ini bagian ya. Makanya masalahnya adalah kita harus berani dan saya bertekad untuk mengurangi kemiskinan. Jadi kalau orang miskin kita keluarkan dari kemiskinan, dia punya resources, dia punya uang, domestic market kita hidup. Kita 300 juta loh sebentar lagi. Ya. Ya kan? Kita sebesar Amerika. Jadi nanti sepatunya kita jual aja di antara kita. Pakaian, kita punya anak sekolah, berapa anak sekolah kita ya? 60 juta kalau nggak salah. 70 juta. Penerima manfaat nanti 82 juta. Jadi mungkin anak-anak kita ya mungkin ya mungkin 75 juta mungkin. Mereka butuh sepatu. Mereka butuh pakaian, Seragam. pakaian olahraga, pakaian pramuka. Tas. Iya kan? So, ini nanti saya harus kumpul dengan tokoh-tokoh industri, tokoh-tokoh kita bicara. Kita cari jalan keluar dan kita berusaha mitigasi kesulitan yang akan ditimbulkan, dan kesulitan ini akan kena seluruh dunia. Tapi ini ya sekarang tinggal terjadi apa? Shifting. Orang lagi cari teman ini, ya kan? Cari kawan, bilang gitu. Kita juga bingung sebetulnya, benar nggak? Iya kan? Tapi dalam arti kita mengerti bahwa mereka concerned bahwa ekonomi mereka tidak produktif. Dia masih kuasai teknologi, tapi di bidang lain, bidang mobil, mereka sudah bisa kalah jauh mungkin dengan Cina, iya kan? Elektronik, telepon, ya kan? Kita sekarang siapa yang pakai telepon buatan Amerika mungkin ya? Apple masih, ya teknologi dia masih unggul. Jadi ini nanti ada equilibrium baru ya. Saya sendiri juga sangat prihatin. Tapi ya ini fakta yang dihadapi seluruh dunia. Ya hanya saya percaya tadi apa yang Alvito sampaikan, basic kita kuat. Ya, whatever happened, saya kira kita survive apa yang sudah pernah kita survive krisis-krisis berkali-kali. Ya. 68, 98,
2008, COVID ya kita hadapi dan kita bisa atasi. Tapi kuncinya kalau ada kerukunan. Ya. Jadi saya juga prihatin ya, mungkin saya juga mau dialog. Saya mau ketemu lah sama siapa. Mari kita bahas ya kan. Mungkin tidak usah di publik ya. Tokoh-tokoh yang Indonesia gelap, Indonesia gelap. Maksudnya oke, kalau memang Indonesia gelap, mari kita kerja supaya Indonesia tidak gelap. Iya kan? Kok Indonesia gelap? Kabur aja deh. Kabur aja dulu deh, ya kan? Habis itu Jokowi salah, Prabowo goblok. Ini tidak mengatasi, iya kan? Apa? Mana? Ini saya bikin hitam atas putih. Ya. Saya mau kirim lah nanti. Kalau saya mau kasih makan ke anak yang lapar, what is wrong with that? Saya kampanye ke desa-desa, saya lihat anak ini umur 5 tahun. Saya tanya, enggak, dia 10 tahun. Badannya 5 tahun, kecil. Stunting kita ini sekian puluh persen, Mbak Uni. What do we do? Saya enggak teoritis. Iya kan? Saya mau intervensi. Yang sudah kaya, yang sudah lumayan, tidak mau makan, nggak apa-apa. Jatah makanmu kasih ke yang. Ini sesuatu yang tidak bisa saya terima di hati saya. Ada anak dikasih makan, telurnya dipotong, dibungkus. Guru kenapa? Untuk adik saya di rumah. Ada anak dikasih bingkis, dikasih tidak makan. Kenapa? Ibu saya di rumah. Di rumah nggak ada nasi. Dia bicara dengan tidak sedih. Dia bisa, ini tidak bisa terjadi. Saya nggak terima. Saya sebagai pemimpin, saya sebagai patriot, bukan ini republik yang saya bela dari sejak muda. Jadi saya akan berjuang keras supaya tidak ada orang lapar di Republik Indonesia. Saya akan kerja sekeras-kerasnya. Baik Pak Presiden, terima kasih Bapak memulai pemerintahan dengan kebijakan efisiensi dengan merealokasi belanja modal dan belanja barang. Kita ketahui bahwa belanja modal dan belanja barang itu signifikan pengaruhnya untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi. Lantas dengan pengalihan belanja modal dan belanja barang yang cukup signifikan 300 triliun Pak, bagaimana langkah pemerintah untuk meminimalkan agar tidak terlalu melambat pertumbuhan ekonomi Pak. Saya kira itu. Terima kasih Pak Presiden atas waktunya. Ya, baik. Jadi dengan pengalihan akan ada pelambatan. Tapi nanti akan dikejar gitu. Karena yang kita hemat, kita kucurkan kepada sasaran yang kita inginkan, ya kan? Yang kita hemat itu adalah hal-hal yang kita sudah yakin akan hangus oleh korupsi. Ya, korupsi kecil, menengah, dan besar. Dalam arti begini, perjalanan dinas ke luar negeri. Kalau yang perlu harus saya kirim Menteri Menko Erlangga, kamu ke Washington. Kemudian Menteri Keuangan, kamu wakili kita G20. Kemudian Menteri, itu perlu. Tapi kalau rombongan pergi untuk studi banding ini, studi banding itu, iya kan, come on. Kita bisa hemat berapa puluh triliun loh dari perjalanan dinas saja. Ya kan, 20 triliun kalau nggak salah, 22 triliun kita hemat. Iya kan, 22 triliun perjalanan dinas. Bapak tahu untuk perbaikan sekolah, ya, berapa ya? 17.000 sekolah kalau tidak salah. Itu 19 triliun. Jadi
dengan 22 triliun yang nggak ke sana, kita bisa perbaiki 19 triliun lagi, 19.000 sekolah lagi, dan sebagainya dan sebagainya. Contoh, saya canangkan bahwa tahun ini kita akan membuka 200 sekolah rakyat berasrama, boarding school, ya, dari SD sampai SMA khusus untuk golongan ekonomi yang paling bawah. Kalau tidak salah desil berapa itu ya yang paling bawah itu? Desil 10, 11 kalau nggak salah, atau 9, 10. Desil 9, 10. Ini untuk mematahkan mata rantai kemiskinan. Anak orang miskin, bapaknya miskin, ibunya miskin, anaknya tidak boleh miskin. Apalagi cucunya. Anaknya kita sekolahkan, keluar, dan dia nanti akan angkat orang tuanya keluar dari kemiskinan. That is our strategy. We are ambitious. Kita berpikir besar, grand, karena Indonesia besar. Kalau kita berpikir kecil, kalau kita berhati kecil, hasilnya tidak. Jadi itu contoh. Satu sekolah kita hitung membutuhkan mungkin 150 miliar. Dan kita minta Pemda siapkan tanah. Kita akan bangun dari pusat, tapi kabupaten cari tanah. Saya minta 20 hektar kalau bisa. Minimal 5, kalau bisa 20 hektar. Wah, bupati-bupati mau, ya kan? Karena dia tahu ini akan bantu rakyat dia yang paling bawah. Ya kan? Ini kita di situ, kalau anak yang lain yang masuk sekolah pagi dan pulang gitu, dia kan makan sekali sehari yang kita biayai negara. Anak yang paling bawah ini, dia berasrama, dia akan makan 3 kali. Dia akan hidup di alam yang tertib. Kita didik supaya dia confident. Jangan kamu merasa inferior. Masa depanmu kamu nggak boleh nggak boleh patah oleh keadaan. So we have to do that. We have to intervene. Kita harus berani. Bahkan menurut saya kita harus, ya kadang-kadang kita harus agak-agak nekat kalau gitu. Ya. Use our resources dengan arif, dengan pandai, daripada hal-hal yang seremonial. Umpamanya sekarang, ulang tahun. Tiap kementerian ada ulang tahun. Tiap kesatuan TNI ulang tahun. Saya senang dapat laporan, nanti 16 April ulang tahun Kopassus. Tapi nggak ada apa-apa, kita hanya intern. Bagus, potong tumpang, ya kan? Kalau ada aset atau ada apa ya, ada bantuan, bagikan prajurit lah. Daripada ya, seremoni undang tamu-tamu. Ini mindset yang berubah, yang harus agak sedikit berubah. Tapi saya senang, saya sudah dengar banyak acara-acara dihemat. Ya. Saya kira itu. Terima kasih Baik. Pak Presiden. Ya. Terima kasih Bapak Presiden. Sebelum kita lanjut, apakah Bapak ingin break dulu atau kita lanjut? Saya oke kalau mau terus. Oke. Break aja dulu Pak. Oh, break. Break dulu sebentar ya. Kita yang break. Oke, kita break dulu sebentar. Oke, kita break dulu rekan-rekan. Ada